Pak Karsa, seorang lelaki tua yang usianya telah melampaui 7 dekade, berjalan tertatih-tatih meninggalkan hiruk-pikuk kota yang telah menghancurkan hidupnya. Keluarganya yang dulu menjadi tempatnya berlabuh, kini menghilang satu persatu. Anak-anaknya memilih mengejar kehidupan di kota besar dan meninggalkan ayah mereka yang dianggap sebagai beban. Dalam hati yang terluka, Pak Karsa memutuskan untuk pergi sejauh mungkin dari kehidupan yang pernah dikenalnya. Lembah Rimba, sebuah kawasan terpencil yang dipenuhi hutan lebat dan suara-suara alam, menjadi pilihannya. Tempat itu sering dianggap angker oleh penduduk desa sekitar, tetapi bagi Pak Karsa, kesunyian di lembah itu adalah pelipur bagi jiwanya yang lelah. Ia membawa bekal seadanya, sebuah tas usang berisi pakaian lusuh, sebuah pisau kecil, dan sebotol air. Setibanya di lembah, rasa takut menyergapnya, tetapi tekad untuk hidup tenang jauh dari manusia mengalahkan segalanya. Langit mulai gelap ketika ia menemukan sebuah tempat untuk beristirahat di bawah pohon besar yang menjulang. Malam itu, Pak Karsa mendengar nyanyian burung hantu dan suara jangkrik yang mengiringi tidurnya, menandai awal perjalanannya di alam liar. Keesokan paginya, Pak Karsa melanjutkan perjalanan menyusuri lembah yang dipenuhi semak belukar dan pohon-pohon tinggi. Perutnya mulai kosong, dan ia hanya mengandalkan buah-buahan liar yang ditemuinya di sepanjang jalan. Tiba-tiba, langkahnya terhenti di depan semak-semak lebat yang tampak tidak biasa. Di balik semak itu, sebuah lubang besar menganga, sebuah goa yang tampak menyeramkan sekaligus menarik. Dengan hati-hati, Pak Karsa mendekati goa itu. Udara dingin keluar dari dalamnya, membawa bau lembab yang khas. Mungkin ini tempat yang cocok untuk berlindung, pikirnya. Ia merunduk masuk, menerobos kegelapan sambil memegang pisau kecil di tangannya. Cahaya matahari yang masuk melalui celah-celah kecil di atas goa membantu Pak Karsa melihat sekelilingnya. Goa itu cukup luas, dengan dinding yang kokoh dan lantai yang kering. Ia merasa lega karena akhirnya menemukan tempat untuk tinggal. Pak Karsa meletakkan tasnya di sudut, membersihkan sedikit bagian lantai dari daun-daun kering, dan mulai mempersiapkan dirinya untuk hidup di dalam goa tersebut. Meskipun rasa takut masih mengintainya, ia merasa bahwa tempat ini bisa menjadi rumah barunya. Hari ketiga tinggal di goa itu, Pak Karsa mendengar suara aneh dari sudut terdalam. Suara desis yang panjang membuatnya merinding. Dengan tangan gemetar, ia berjalan menuju sumber suara itu, mencoba melihat apa yang ada di sana. Dalam kegelapan, ia menemukan seekor ular besar yang melingkar dengan lemah, tubuhnya penuh luka dan darah. Pak Karsa terkejut sekaligus takut. Ular itu tampak memandangnya dengan mata tajam, tetapi tidak menunjukkan agresi. Lelaki tua itu mundur beberapa langkah, mencoba menenangkan detak jantungnya yang berpacu cepat. Namun, ia menyadari bahwa ular itu tidak bergerak untuk menyerang. Makhluk ini terluka, pikirnya. Rasa iba mengalahkan ketakutannya. Ia tahu bahwa ular itu, sebesar dan semenakutkan apapun, adalah bagian dari alam yang kini menjadi rumahnya. Dengan napas berat, ia mengambil kain dari tasnya dan mencoba mendekati ular itu perlahan-lahan. Pertemuan itu menjadi awal dari sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Pak Karsa tidak bisa tidur semalaman setelah melihat ular besar itu. Ia merasa takut, tetapi rasa ibanya terus mengusik. Pagi harinya, ia memutuskan untuk kembali ke sudut goa tempat ular itu berada. Dengan tangan gemetar, ia membawa semangkuk air yang ia buat dari daun lebar dan sedikit makanan berupa buah yang ia temukan di luar. Ketika ia mendekat, ular itu hanya berdesis lemah. Tubuhnya yang besar tampak lunglai, jelas membutuhkan pertolongan. Pak Karsa meletakkan air dan buah di dekatnya. "Aku hanya mencoba membantu," ia ucapnya pelan, meskipun ia tahu ular itu tidak akan mengerti. Ia lalu mundur perlahan, membiarkan ular itu sendiri. Hari-hari berikutnya, Pak Karsa semakin berani mendekat. Ia membersihkan luka ular itu dengan kain basah dan menggunakan tumbuhan liar yang ia yakini bisa membantu penyembuhan. Setiap kali ia mendekat, ada rasa takut yang menyeruak, tetapi juga kepuasan saat melihat ular itu mulai mempercayainya. Keberanian kecil itu menjadi langkah awal untuk mengubah hidupnya di alam liar. Pak Karsa mulai merawat ular itu dengan penuh kesabaran. Ia membersihkan lukanya setiap hari dan memastikan makhluk itu mendapatkan cukup makanan. Meski sulit, ia mencoba berburu hewan kecil di sekitar lembah untuk diberikan kepada ular besar tersebut. "Aku akan memanggilmu Genta," katanya suatu hari, memberi nama pada ular itu agar terasa lebih akrab. Genta perlahan menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Tubuhnya yang semula lemah mulai bergerak lebih gesit, dan matanya yang tajam kini tampak lebih hidup. Namun, Pak Karsa tetap berhati-hati. Ia tahu bahwa Genta tetaplah makhluk liar yang bisa membahayakannya kapan saja.
Setelah berminggu-minggu, luka di tubuh Genta mulai mengering, dan ular besar itu bisa bergerak lebih bebas. Pada suatu pagi, saat Pak Karsa sedang mencari buah di luar goa, ia menemukan Genta sudah keluar dari sudutnya, menjelajah goa dengan tenang. Melihat itu, Pak Karsa merasa lega sekaligus bangga atas usahanya yang tidak sia-sia. Kehadiran Genta yang semula membuat Pak Karsa waspada kini menjadi sesuatu yang biasa. Ular besar itu tidak pernah menunjukkan tanda-tanda agresi. Bahkan, Genta sering berada di dekat Pak Karsa ketika ia sedang beristirahat di dalam goa. Ada rasa tenang yang perlahan menggantikan rasa takut di hati lelaki tua itu. Pak Karsa mulai merasa bahwa Genta bukan ancaman, melainkan bagian dari kehidupannya di lembah ini. Ia bahkan berbicara kepada ular itu, seolah-olah Genta bisa memahami. Kita ini sama-sama sendirian, katanya suatu malam sambil menatap ke arah tubuh besar Genta yang melingkar di sudut goa. Hari-hari berlalu, dan ikatan aneh antara manusia dan ular itu semakin kuat. Pak Karsa mulai merasa bahwa Genta adalah satu-satunya makhluk yang benar-benar memahami dirinya di tempat terpencil ini. Meskipun tidak pernah ada balasan dari Genta, kehadiran ular itu membuat Pak Karsa merasa tidak lagi sendirian. Pak Karsa kini benar-benar menganggap Genta sebagai teman. Di setiap kesempatan, ia berbicara dengan ular besar itu, menceritakan berbagai hal, mulai dari kehidupannya di kota hingga rasa sakit yang ia rasakan karena ditinggalkan oleh keluarganya. Kamu tahu, Genta, aku tidak pernah ingin menyalahkan mereka. Mungkin aku yang terlalu keras kepala, katanya sambil duduk bersandar di dinding goa. Genta hanya diam, tetapi seolah-olah memahami. Kadang-kadang ular besar itu bergerak mendekat, tubuhnya yang melingkar tampak seperti pelindung bagi Pak Karsa. Saat malam terasa begitu sunyi dan dingin, keberadaan Genta memberinya rasa aman yang tak terduga. Persahabatan itu menjadi pengingat bagi Pak Karsa bahwa bahkan di tengah kesendirian, masih ada cara untuk terhubung dengan sesuatu, meskipun itu bukan manusia. Ia mulai merasa bahwa hidupnya di lembah ini memiliki arti baru, dengan Genta sebagai satu-satunya saksi perjuangannya. Hari-hari di lembah rimba tidak selalu mudah. Pak Karsa harus belajar bertahan hidup di alam liar, sesuatu yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Dengan mengamati hewan-hewan di sekitar dan memanfaatkan pengetahuannya tentang tumbuhan, ia mulai memahami cara mencari makanan dan membuat tempat berlindung yang lebih nyaman. Genta selalu berada di sisinya, kadang-kadang menghilang untuk beberapa waktu, tetapi selalu kembali ke goa sebelum malam tiba. Pak Karsa mulai merasa bahwa ular besar itu adalah bagian dari keberuntungannya. Suatu hari, ketika ia hampir jatuh ke jurang kecil saat mencari kayu, Genta tiba-tiba muncul, melingkarkan tubuhnya di pinggiran jurang, seolah memberikan peringatan. Dunia ini punya caranya sendiri untuk mengajarkan kita, gumam Pak Karsa sambil menepuk tubuh Genta dengan lembut. Hubungannya dengan alam semakin dalam, dan ia mulai merasa bahwa setiap makhluk di sekitarnya memiliki peran penting dalam hidupnya, termasuk Genta. Malam-malam yang tenang di goa sering membawa Pak Karsa kembali pada kenangan lamanya. Ia teringat wajah anak-anaknya, suara tawa mereka, dan kebahagiaan yang pernah ia rasakan di masa lalu. Namun, semua itu kini hanya bayangan yang menyakitkan. Mungkin mereka benar, bisiknya kepada Genta suatu malam. Aku terlalu sibuk mengejar sesuatu yang tidak penting, hingga lupa bahwa keluargaku butuh aku. Genta melingkar di dekatnya, tubuhnya yang besar memberi rasa hangat di tengah hawa dingin malam. Pak Karsa merasa bahwa meskipun ular itu tidak bisa berbicara, kehadirannya seperti mendengarkan keluh kesah lelaki tua itu. Dalam hatinya, ia berjanji untuk tidak lagi membiarkan penyesalan membelenggu dirinya. Setiap kenangan yang datang kini menjadi pelajaran bagi Pak Karsa. Ia belajar menerima masa lalunya dan mulai membuka hati untuk masa depan, meskipun itu berarti menjalani hidup sendirian di lembah ini. Namun, dengan Genta di sisinya, ia tidak lagi merasa sepenuhnya sendiri. Suatu pagi, saat sedang mencari makanan, Pak Karsa mendengar suara lemah dari semak-semak di dekatnya. Dengan hati-hati, ia mendekati sumber suara itu dan menemukan seekor rusa kecil yang terperangkap di jebakan buatan manusia. Hewan itu tampak ketakutan, dan kakinya terluka akibat perangkap tersebut. Pak Karsa segera mendekati rusa itu dan melepaskannya dengan hati-hati. Rusa kecil itu meringkuk, terlalu lemah untuk berdiri. Ia memutuskan untuk membawanya ke goa, meskipun hal itu berarti mengambil risiko terhadap Genta. Sesampainya di goa, Genta langsung mendekat, tubuh besarnya tampak mengintimidasi rusa kecil itu. Genta, kita tidak akan menyakitinya, kata Pak Karsa dengan suara tegas, seolah-olah ular itu bisa memahami. Ia merawat rusa kecil itu dengan penuh kasih sayang, memberikan air dan tumbuhan hingga hewan itu mulai pulih. Genta, yang semula tampak penasaran, akhirnya hanya diam, membiarkan rusa itu berada di dalam goa. Hari itu,
Pak Karsa belajar bahwa empati tidak hanya bisa diberikan pada sesama manusia, tetapi juga kepada semua makhluk hidup. Ia melihat bagaimana Genta, meskipun seekor ular, belajar untuk tidak menyerang rusa kecil itu. Dalam keheningan goa, Pak Karsa merasa bahwa ia telah menemukan kembali arti kasih sayang dan kehidupan, meski di tempat yang terpencil seperti lembah rimba. Suatu sore yang tenang, Pak Karsa sedang duduk di luar goa, menikmati udara segar yang masuk dari celah-celah hutan. Genta tergeletak di dekatnya, menikmati sinar matahari. Namun, ketenangan itu tiba-tiba terganggu oleh suara gemuruh yang datang dari arah hutan. Pak Karsa mengernyitkan dahi, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia menoleh ke arah Genta, yang tiba-tiba saja berdiri tegak, matanya yang tajam menatap ke dalam kegelapan hutan. Tiba-tiba, dari balik semak-semak, muncul seekor beruang besar dengan bulu coklat kehitaman. Matanya merah menyala penuh amarah, dan tubuhnya tampak berotot. Beruang itu mengaum keras, mengancam siapa saja yang berada di dekatnya. Pak Karsa merasa takut, tubuhnya kaku di tempat, dan ia tahu bahwa tidak mungkin ia bisa melawan makhluk sebesar itu. Hatinya mulai gelisah, tetapi ia juga tahu bahwa ia tidak bisa lari dari ancaman ini. Namun, sebelum Pak Karsa sempat bergerak, Genta yang berada di dekatnya dengan sigap meluncur ke depan, tubuhnya melingkar dengan cepat, menghadang beruang tersebut. Pak Karsa terkejut, tidak menyangka bahwa ular itu akan menghadapi beruang dengan berani. Hati Pak Karsa berdebar keras, tetapi ia juga merasa ada sesuatu yang luar biasa dalam diri Genta yang baru saja ia saksikan. Beruang itu terhenti sejenak, memandang Genta yang siap menyerang. Ular besar itu melingkarkan tubuhnya dengan cepat dan agresif, bergerak lincah di antara pohon-pohon dan semak-semak. Beruang, yang tak terbiasa dengan serangan mendadak dari makhluk seperti ular, mulai mundur sedikit demi sedikit. Genta melilitkan tubuhnya lebih erat di sekitar pohon, memperlihatkan kekuatan dan kelincahannya yang luar biasa. Pak Karsa berdiri terdiam, menonton pertarungan tersebut dengan rasa takut dan kagum. Meskipun ia tahu bahwa beruang itu berbahaya, ia tak bisa berpaling dari kenyataan bahwa Genta berani melindunginya. Dengan setiap gerakan lincah dan tubuh yang melilit dengan kuat, Genta menunjukkan keberanian yang tak terduga. Akhirnya, setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, beruang itu mundur perlahan, menggeram marah sebelum berbalik dan melarikan diri ke dalam hutan. Genta tetap diam sejenak, mengawasi gerak-gerik beruang itu hingga hilang dari pandangan. Pak Karsa merasa jantungnya berdebar keras, dan ia berlari menghampiri Genta. "Terima kasih," katanya lirih, masih terkejut dan tak percaya. Genta hanya menatapnya dengan mata tajam, seolah mengerti bahwa pertarungan itu adalah untuk melindungi mereka berdua. Setelah ancaman beruang itu berlalu, Pak Karsa dan Genta kembali ke goa mereka. Namun, kali ini, ada sesuatu yang berbeda di antara mereka. Ikatan yang sudah terbentuk antara manusia dan ular itu kini semakin kuat. Pak Karsa tidak lagi hanya melihat Genta sebagai makhluk liar yang dia rawat, melainkan sebagai teman sejati yang siap melindunginya dalam situasi apapun. Pak Karsa mulai merasa semakin percaya pada kemampuan Genta, bukan hanya dalam bertahan hidup, tetapi juga dalam menghadapi bahaya. Setiap kali ia merasa ragu atau takut, ia akan menoleh pada Genta, yang selalu ada di dekatnya dengan sikap tenang dan penuh keberanian. Ada rasa aman yang tumbuh dalam diri Pak Karsa, sebuah keyakinan bahwa ia tidak lagi harus menghadapinya sendirian. Persahabatan mereka semakin erat, tak hanya karena peristiwa beruang itu, tetapi juga karena waktu yang mereka habiskan bersama. Pak Karsa berbicara lebih banyak kepada Genta, mengenalkan dirinya lebih dalam, dan berbagi cerita dari masa lalu. Meskipun Genta tidak dapat membalas dengan kata-kata, Pak Karsa tahu bahwa ular itu mendengarkan, dan itu sudah cukup baginya. Hari-hari berikutnya di lembah rimba berjalan dengan damai. Pak Karsa dan Genta menjalani rutinitas mereka seperti biasa, mencari makanan, merawat goa, dan menikmati waktu bersama. Tidak ada lagi ancaman besar yang datang menghampiri mereka. Alam sekitarnya terasa begitu damai, dengan burung-burung yang bernyanyi di pepohonan, dan angin sepoi-sepoi yang membawa kesejukan. Pak Karsa merasa bahwa hidupnya kini memiliki makna yang lebih dalam. Meskipun ia jauh dari dunia luar, jauh dari anak-anak dan kehidupan yang pernah ia jalani, ia merasa lebih hidup dari sebelumnya. Keheningan hutan memberikan ruang untuk merenung, untuk meresapi kehidupan yang sebenarnya sederhana namun penuh kedamaian. Genta selalu berada di sampingnya, menjadi bagian tak terpisahkan dari hari-harinya. Setiap malam, saat mereka duduk di luar goa, Pak Karsa merasa bahwa meskipun ia telah meninggalkan masa lalunya, ia telah menemukan kedamaian yang baru. Ada banyak pelajaran yang didapat dari kehidupan di lembah rimba, dan salah satunya adalah tentang kepercayaan, persahabatan, dan keberanian yang tak terduga. "Aku tidak pernah tahu bahwa aku bisa menemukan semua ini di sini,"
pikir Pakarsa, menatap langit yang penuh bintang. Suatu pagi, saat Pakarsa berjalan lebih jauh ke dalam hutan untuk mencari tumbuhan obat, ia menemukan sesuatu yang menarik di dekat sebuah batu besar. Di bawah akar pohon besar, ada sebuah kotak kayu kecil yang tampak sudah usang, tertutup lapisan tanah dan daun-daun kering. Dengan rasa penasaran, Pakarsa membongkar tanah tersebut dan menemukan kotak itu. Saat membuka kotak, Pakarsa terkejut menemukan beberapa barang yang tampaknya sangat familiar. Sebuah cincin tua yang pernah diberikan oleh istrinya, sebuah foto usang yang menunjukkan masa muda Pakarsa bersama keluarganya, dan beberapa benda kecil lainnya yang mengingatkannya pada masa lalu yang penuh kebahagiaan. Air mata mulai mengalir di pipinya, mengenang semua yang telah hilang dalam hidupnya. Meskipun barang-barang itu hanya kenangan, Pakarsa merasa seolah-olah masa lalunya kembali hidup, memberi kekuatan baru untuk melanjutkan hidupnya. Di tengah lembah rimba yang sunyi, ia merasakan bahwa kenangan itu tidak pernah benar-benar hilang. Mereka tinggal di dalam hatinya, sebagai bagian dari siapa dirinya sekarang. Suatu malam, hujan turun dengan deras di lembah rimba. Hembusan angin dingin menyapu lembah, dan suasana menjadi begitu dingin hingga Pakarsa merasa tubuhnya menggigil. Ia segera berlari ke dalam goa, diikuti oleh Genta yang dengan tenang memasuki perlindungan itu. Meski cuaca buruk, goa mereka masih cukup aman, dan Pakarsa segera menyiapkan api untuk menghangatkan diri. Genta, yang biasa tidur di sudut goa, mendekat dan melilitkan tubuh besarnya di dekat api. Meskipun ular itu adalah makhluk dingin darahnya, ada rasa kenyamanan yang ditemukan di dekat api. Pakarsa merasa lega melihat Genta tenang di dekatnya, meskipun hujan dan angin luar biasa menderu. Mereka berbagi kehangatan malam itu, seolah-olah dunia luar menjadi tak penting. Pakarsa duduk dekat api, menatap api yang membakar kayu dengan perlahan. Dalam suasana tenang itu, ia merenung, menyadari bahwa meskipun kehidupan di lembah rimba tidak selalu mudah, ia telah menemukan cara untuk bertahan. Ia tidak lagi merasakan kesepian yang dulu begitu menyiksa. Ada sesuatu yang lebih dalam, sebuah rasa syukur terhadap alam dan Genta yang telah membantunya untuk melihat hidup dari sisi yang berbeda. Hidup ini tidak selalu indah, Genta, katanya dengan suara rendah. Tapi kita selalu punya cara untuk membuatnya lebih berarti. Pada suatu pagi yang cerah, Pakarsa terbangun dari tidurnya dan menyadari bahwa pisau satu-satunya yang selalu ia bawa hilang. Pisau itu sangat penting baginya, digunakan untuk berburu, memotong tumbuhan, dan menjaga dirinya dalam kehidupan yang keras di lembah rimba. Pakarsa mencari-cari di sekitar goa, menyusuri setiap sudut dan melirik setiap batu dan pohon, tetapi pisau itu tak kunjung ditemukan. Rasa frustrasi mulai menyelimuti dirinya. Ini satu-satunya alat yang aku miliki, pikir Pakarsa. Tanpa pisau itu, kehidupannya akan menjadi jauh lebih sulit. Ia merasa kehilangan sesuatu yang lebih dari sekadar sebuah alat, seperti ada bagian dari dirinya yang hilang. Genta, yang selalu setia menemani, tanpa memperhatikan Pakarsa dengan mata yang tajam, seolah merasakan keresahan lelaki tua itu. Pakarsa berjalan ke sungai terdekat, berharap menemukan pisau yang terbawa oleh arus, tetapi airnya begitu deras. Ia merasa tak berdaya, merasakan kesulitan yang lebih besar dari sebelumnya. Namun, saat ia duduk di tepi sungai dan merenung, ia menyadari bahwa kehilangan ini mungkin bukan akhir dari segalanya. Mungkin, ini adalah kesempatan untuk belajar lebih banyak tentang bertahan hidup dengan cara yang lebih sederhana. Beberapa hari setelah kehilangan pisau, Pakarsa berjalan di hutan, merasa kehilangan dan sedikit putus asa. Namun, saat ia berjalan melewati pohon-pohon besar, Genta tiba-tiba mengarah ke sebuah semak-semak yang tebal dan menjilati tanah di sana. Pakarsa mengikutinya dengan penasaran, tak tahu apa yang sedang dicari oleh Genta. Setelah beberapa langkah, Genta melingkarkan tubuhnya di sekitar sesuatu yang tersembunyi di bawah semak. Pakarsa membungkuk dan menemukan pisau yang hilang. Itu adalah pisau miliknya, yang kini ditemukan di tempat yang tidak pernah ia kira. Genta, dengan cara yang tak terduga, telah menemukannya kembali. Pakarsa tak bisa menahan rasa kagumnya. Kamu tahu, Genta, katanya dengan penuh rasa terima kasih, jika kamu lebih pintar dari yang aku kira. Ular besar itu hanya menatapnya dengan tenang, seolah tidak mengharapkan pujian. Pakarsa memegang pisau itu dengan hati-hati, merasa lega dan berterima kasih kepada Genta. Kehilangan itu, yang semula membuatnya merasa tak berdaya, kini terasa seperti sebuah pelajaran. Ia menyadari bahwa dalam kesulitan, ada peluang untuk menemukan solusi, dan kadang-kadang bantuan datang dari tempat yang paling tidak terduga. Mungkin kita bisa bertahan lebih baik lagi, gumam Pakarsa, merasa lebih percaya diri dengan bantuan Genta yang setia. Kehidupan di lembah rimba mungkin tenang,
Tetapi ketenangan itu mulai diganggu oleh desas-desus yang berkembang di desa terdekat. Beberapa penduduk desa mulai mendengar cerita tentang seekor ular besar yang sering terlihat di sekitar lembah. Mereka mendengar kisah-kisah mengerikan tentang makhluk itu, yang menurut mereka bisa berbahaya. Beberapa penduduk mulai merasa cemas dan khawatir bahwa keberadaan ular itu akan mengancam keselamatan mereka. Pak Karsa mendengar kabar itu melalui seorang pemburu yang tidak sengaja ia temui di pinggir hutan. Pemburu itu bercerita bahwa beberapa warga desa mulai mencari tahu lebih banyak tentang ular besar yang menurut mereka berbahaya. Kamu harus berhati-hati, kata pemburu itu dengan khawatir. Desa itu tidak akan tinggal diam jika mereka merasa terancam. Pak Karsa merasa cemas. Ia tahu bahwa warga desa, meskipun tidak berniat jahat, bisa menjadi sangat takut jika mereka merasa ada ancaman di dekat mereka. Ia mulai khawatir tentang keselamatan Genta, yang tak pernah melakukan apapun selain melindunginya. Ia ingin menghindari konfrontasi, tetapi juga tidak tahu bagaimana menjelaskan bahwa Genta bukanlah ancaman bagi mereka. Ketakutan mulai merayapi pikiran Pak Karsa, dan ia tahu bahwa perubahan mungkin sudah dekat. Desas-desus tentang keberadaan Genta akhirnya sampai ke telinga kepala desa. Warga mulai merencanakan untuk menangkap ular besar itu, percaya bahwa keberadaan makhluk itu akan membawa malapetaka bagi desa mereka. Beberapa orang bahkan mulai mengumpulkan senjata dan perlengkapan untuk mencari Genta. Kita harus menyingkirkannya sebelum terlambat, kata seorang pria yang sangat yakin bahwa ular itu berbahaya. Pak Karsa merasa terjebak di tengah ketakutan dan kemarahan yang melanda desa itu. Ia tidak bisa membiarkan Genta disakiti, tetapi juga tahu bahwa menghalangi rencana warga desa bisa berakibat buruk. Genta tidak berbahaya, pikirnya. Tapi bagaimana aku bisa menjelaskan itu pada mereka? Ia tahu bahwa apa yang terjadi di luar goa bisa mengancam hubungan mereka, dan ia tidak ingin kehilangan teman sejatinya. Malam itu, Pak Karsa duduk termenung, memikirkan langkah berikutnya. Ketakutan warga desa semakin memuncak, dan ia tahu bahwa sesuatu harus dilakukan. Namun, di dalam hati, Pak Karsa merasa bahwa tidak ada jalan keluar yang mudah. Ia hanya berharap bisa menemukan cara untuk melindungi Genta, yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari hidupnya. Keesokan harinya, Pak Karsa memutuskan untuk menghadap warga desa yang sudah mulai menyebar ketakutannya. Ia tahu bahwa untuk melindungi Genta, ia harus berbicara dengan mereka. Dengan langkah mantap, Pak Karsa menuju ke tengah desa, di mana beberapa warga sedang berkumpul, bersiap untuk melakukan pencarian besar-besaran terhadap ular itu. Warga desa memandangnya dengan tatapan penuh kecurigaan dan ketakutan. Pak Karsa, kami hanya ingin memastikan bahwa desa ini aman, ujar salah seorang warga yang tampak cukup khawatir. Kami mendengar bahwa ada ular besar di sekitar lembah, dan kami tidak bisa membiarkan hal itu berbahaya bagi kami. Pak Karsa menatap mereka dengan penuh ketenangan, berusaha menyampaikan rasa simpatinya. Genta bukanlah ancaman, kata Pak Karsa. Dia adalah teman saya, dan dia melindungi saya lebih baik daripada siapapun di sini. Saya memohon, beri saya kesempatan untuk menjelaskan. Pak Karsa melanjutkan, meyakinkan mereka bahwa Genta tidak berniat menyakiti siapapun. Saya menghabiskan waktu lama di hutan ini bersamanya. Dia tidak pernah menyerang manusia, dan dia selalu melindungi saya dari bahaya. Jangan biarkan ketakutan menghalangi kita untuk hidup berdampingan. Warga desa saling bertukar pandang, ragu, tetapi beberapa dari mereka mulai mendengarkan dengan lebih cermat, seolah terbuka untuk penjelasan yang lebih baik. Pak Karsa mengajak beberapa warga desa untuk menemani dirinya ke lembah rimba, tempat ia tinggal bersama Genta. Dengan hati-hati, ia memimpin mereka melalui jalan setapak yang berliku hingga tiba di depan goa, di mana Genta tengah berbaring dengan tenang di bawah pohon. Pak Karsa memanggil Genta dengan suara lembut, dan ular besar itu meluncur keluar dari persembunyiannya, perlahan mendekati Pak Karsa. Perhatikan, kata Pak Karsa dengan tegas, menenangkan warga yang tampak ragu. Genta tidak agresif. Dia datang kepada saya dengan cara yang penuh kehati-hatian. Genta memandang warga desa tanpa menunjukkan tanda-tanda permusuhan. Pak Karsa melanjutkan, melihat bagaimana dia mendekat dan duduk di dekat saya. Jika dia berniat menyerang, dia pasti sudah melakukannya sejak lama. Sambil berbicara, Pak Karsa mengusap kepala Genta dengan lembut, menunjukkan ikatan yang telah terbentuk antara mereka. Beberapa warga desa yang awalnya skeptis mulai merasa sedikit lebih tenang. Mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana Genta mendekati Pak Karsa tanpa agresi, dan bagaimana Pak Karsa memperlakukannya dengan penuh kasih sayang. Perlahan, kebingungannya mulai menghilang, meskipun masih ada rasa takut yang mengendap di hati mereka. Namun,
Perasaan cemas mereka mulai berganti dengan rasa hormat terhadap hubungan yang tidak biasa ini. Warga desa yang telah melihat persahabatan Pak Karsa dan Genta mulai merenung, mencoba memahami hubungan yang terjalin antara manusia dan ular itu. Dalam beberapa hari berikutnya, beberapa warga datang lagi untuk mengunjungi Pak Karsa, menyaksikan sendiri bagaimana keduanya hidup damai di dalam hutan. Mereka melihat Genta yang tidak pernah menunjukkan tanda-tanda permusuhan dan Pak Karsa yang tampak begitu nyaman bersama makhluk tersebut. Pak Karsa mulai mengajarkan kepada warga desa tentang pentingnya menerima perbedaan dan hidup berdampingan dengan alam. Tidak semua yang tampak menakutkan harus dihindari, katanya. Seringkali, yang kita butuhkan hanyalah sedikit pengertian dan keberanian untuk melihat lebih dekat. Perlahan, warga desa mulai menyadari bahwa Genta bukanlah ancaman, melainkan makhluk yang penuh kasih sayang, setia, dan cerdas. Meskipun tidak semua orang bisa sepenuhnya menerima Genta, sebagian besar warga mulai memahami bahwa persahabatan ini adalah sesuatu yang luar biasa dan langka. Mereka menyadari bahwa terkadang, kita perlu melihat dunia dengan mata yang berbeda untuk memahami bahwa alam dan makhluk-makhluk di dalamnya tidak selalu seperti yang kita kira. Suatu hari, sekelompok pemburu datang ke lembah rimba, mendengar kabar tentang keberadaan ular besar yang dilindungi oleh Pak Karsa. Mereka datang dengan tujuan untuk menangkap atau bahkan membunuh Genta, dengan alasan untuk menghindari potensi bahaya bagi desa. Ini tidak bisa dibiarkan, kata seorang pemburu dengan penuh keyakinan. Kita harus memburu ular itu, sebelum ia menjadi ancaman nyata. Pak Karsa yang mendengar kabar itu segera berlari ke goa, berusaha melindungi Genta. Ia tahu bahwa meskipun Genta tidak akan menyerang tanpa alasan, pemburu yang datang dengan senjata bisa menjadi ancaman yang jauh lebih besar. Genta, kita harus pergi, kata Pak Karsa dengan panik. Namun, Genta, yang selalu setia, melingkarkan tubuhnya di sekitar Pak Karsa, siap menghadapi apapun yang datang. Warga desa yang mulai menyadari persahabatan mereka tidak tinggal diam. Beberapa dari mereka, yang kini menghormati Pak Karsa dan Genta, datang untuk melindungi mereka. Mereka menghadapi para pemburu dengan tegas, meyakinkan mereka bahwa Genta tidak berbahaya dan harus dibiarkan hidup damai. Setelah beberapa perdebatan sengit dan ancaman dari pemburu, akhirnya warga desa bersama Pak Karsa berhasil menghalau para pemburu itu. Keamanan Genta dan Pak Karsa tetap terjaga. Setelah peristiwa tersebut, suasana di lembah rimba kembali tenang. Pemburu yang telah pergi membawa pulang rasa kecewa, sementara warga desa mulai melihat betapa pentingnya menjaga kedamaian dan hubungan yang telah terjalin antara Pak Karsa dan Genta. Ketegangan yang sebelumnya ada kini mereda, dan para warga mulai lebih menghargai keberadaan ular itu sebagai bagian dari alam yang harus dihormati. Pak Karsa merasa lega. Ia tahu bahwa ancaman terhadap Genta kini telah berlalu, dan kedamaian yang telah mereka bangun kembali dapat bertahan. Hari-hari yang sebelumnya penuh kecemasan kini berubah menjadi saat-saat yang penuh kebahagiaan dan rasa syukur. Pak Karsa dan Genta kembali menjalani kehidupan mereka di hutan dengan lebih damai dan penuh keharmonisan. Dengan perlahan, hubungan antara Pak Karsa, Genta, dan warga desa semakin kuat. Kepercayaan telah terjalin, dan persahabatan mereka kini menjadi contoh bagi semua yang ingin belajar tentang kesetiaan, pemahaman, dan hidup berdampingan dengan alam. Semakin hari, semakin banyak warga desa yang mulai mengunjungi Pak Karsa dan Genta. Mereka membawa makanan atau bantuan kecil untuk mereka, sebagai tanda penghargaan dan rasa hormat terhadap hubungan yang telah terbentuk antara manusia dan ular itu. Beberapa warga bahkan mulai menceritakan kisah Pak Karsa dan Genta kepada orang lain di desa, menjadikan mereka sebagai simbol persahabatan yang melampaui ketakutan. Pak Karsa merasa terharu dengan perubahan itu. Dahulu, ia merasa terasing dan tidak dihargai, tetapi sekarang, ia merasa diterima oleh masyarakat. Kehidupan di lembah rimba yang sunyi kini penuh dengan pengakuan dan rasa hormat. Setiap kali ia bertemu warga desa, mereka selalu menyapanya dengan senyum ramah dan sapaan hangat. Pak Karsa dan Genta tidak lagi dianggap sebagai anomali yang harus dijauhi, tetapi sebagai bagian dari komunitas yang harus dijaga dan dihormati. Mereka menjadi contoh hidup bahwa kadang-kadang, persahabatan dan pengertian bisa tumbuh dari tempat yang paling tidak terduga. Kehidupan di lembah rimba kembali damai. Setiap pagi, Pak Karsa dan Genta berjalan bersama, menikmati udara segar dan keindahan alam sekitar. Tidak ada lagi ketakutan atau ancaman yang mengganggu mereka. Hutan menjadi tempat yang lebih hidup, penuh dengan kehadiran mereka berdua yang saling mendukung. Hari-hari berlalu dengan damai, dan Pak Karsa merasa bahwa ia akhirnya menemukan rumah sejati, sebuah tempat di mana ia bisa merasa bebas dan penuh kedamaian. Meskipun begitu, Pak Karsa tahu bahwa hidupnya tidak akan berlangsung selamanya. Waktu yang ia habiskan di lembah rimba telah mengajarkan banyak hal kepadanya tentang kehidupan, kasih sayang,
dan pengorbanan. Di sisi Genta, ia merasa lebih hidup dan berarti daripada sebelumnya. Di bawah sinar matahari yang terbenam, Pakarsa duduk di depan goa, memandangi Genta yang berbaring di sampingnya. Mereka berdua, dalam diam, menikmati hari yang damai itu, mengetahui bahwa persahabatan mereka akan bertahan selamanya. Pakarsa mulai merasakan perubahan pada tubuhnya. Meski ia telah menjalani kehidupan yang sehat dan tenang di lembah rimba, usia yang semakin tua membuatnya semakin lemah. Setiap pagi, ia merasa tubuhnya lebih berat, dan langkahnya semakin lambat. Jari-jari tangannya yang dulu kuat kini terasa kaku, dan pernafasannya mulai tersengal-sengal setelah berjalan jauh. Bahkan Genta, yang biasanya selalu mengikuti langkahnya, kini tampak lebih waspada, seolah menyadari bahwa kekuatan Pakarsa mulai menurun. Malam-malam juga semakin sulit baginya. Pakarsa merasa tubuhnya semakin sakit dan kadang-kadang terbangun dari tidur karena nyeri yang datang tiba-tiba. Meski ia berusaha tetap tegar, ia tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa tubuhnya semakin rapuh. Setiap kali ia berjalan di hutan bersama Genta, ia merasa bahwa waktu yang dimilikinya semakin terbatas. Namun, meski tubuhnya lemah, semangat Pakarsa tidak pernah surut. Ia masih terus berbicara dengan Genta, mengajarkan ular itu segala hal tentang alam, kehidupan, dan kebijaksanaan yang telah ia pelajari. Pada suatu malam yang dingin, Pakarsa duduk di depan api unggun dengan tatapan yang penuh rasa syukur. Ia menyadari bahwa meskipun tubuhnya mulai menua, hatinya tetap kuat, dan persahabatan dengan Genta memberi kekuatan yang tak tergantikan. Kita sudah melalui banyak hal bersama, Genta, bisiknya lembut, menyentuh kepala Genta yang terkulai di sampingnya. Terima kasih, sahabatku, karena telah menemani perjalanan hidup ini. Ketika kondisi Pakarsa semakin memburuk, Genta tetap setia berada di sisinya. Meskipun tubuh Pakarsa semakin rapuh dan ia mulai merasa kelelahan yang luar biasa, Genta tidak pernah meninggalkannya. Genta selalu berada di sampingnya, menjaga, mengawasi, dan merasakan setiap perubahan yang terjadi pada sahabatnya itu. Ada ikatan yang begitu kuat antara mereka, ikatan yang lebih dari sekadar kepercayaan, itu adalah kesetiaan yang tulus. Suatu hari, ketika Pakarsa terbaring lemah di tempat tidur yang sederhana di dalam goa, Genta tidak meninggalkannya. Ular besar itu tetap berbaring di dekatnya, merasakan setiap nafas Pakarsa yang semakin berat. Pakarsa mengangkat tangannya yang lemah dan mengusap tubuh Genta dengan perlahan, merasa damai di dekatnya. Kamu teman terbaik yang pernah aku miliki, Genta, katanya dengan suara parau. Aku tidak tahu bagaimana dunia ini akan mengingat kita, tapi aku tahu bahwa kamu selalu ada untukku. Saat malam tiba, Pakarsa merasakan dirinya semakin dekat dengan akhir hidupnya. Namun, ia merasa tidak ada penyesalan di hatinya. Hidup di lembah rimba bersama Genta telah memberikan arti yang lebih dari yang ia bayangkan. Dengan Genta di sisinya, ia merasa telah menjalani hidup dengan penuh kasih, persahabatan, dan keberanian. Di saat-saat terakhirnya, Genta tetap ada, memberikan kehangatan dan penghiburan di malam yang hening. Setelah Pakarsa meninggal dunia, warga desa merasakan kehilangan yang mendalam. Meskipun mereka telah menerima Genta sebagai bagian dari kehidupan mereka, kehilangan Pakarsa, seorang lelaki tua yang telah mengajarkan mereka tentang persahabatan dan keberanian, sangat dirasakan. Genta, yang tetap tinggal di lembah rimba, tidak pernah meninggalkan tempat di mana sahabatnya itu menghabiskan hari-harinya. Kisah Pakarsa dan Genta segera menjadi legenda di desa. Warga menceritakan tentang hubungan luar biasa antara manusia dan ular itu, bagaimana mereka hidup berdampingan dengan penuh rasa saling percaya dan kasih sayang. Banyak orang datang ke lembah rimba untuk melihat tempat di mana keduanya tinggal, dan mereka mendengar cerita tentang bagaimana Pakarsa, meskipun sudah tua dan lemah, selalu merasa kuat karena persahabatannya dengan Genta. Seiring berjalannya waktu, cerita tentang Pakarsa dan Genta menjadi cerita yang diwariskan turun-temurun, mengajarkan generasi berikutnya tentang pentingnya menerima perbedaan, kesetiaan, dan persahabatan yang melampaui segala hal. Kisah mereka tidak hanya menjadi legenda tentang seorang lelaki tua dan ular besar, tetapi juga tentang keberanian hati, cinta kepada alam, dan hubungan yang melampaui batas yang kita anggap tak mungkin. Warisan persahabatan mereka tetap hidup, menginspirasi semua yang mendengarnya untuk menghargai setiap makhluk hidup, besar atau kecil, dan untuk selalu mencari cara untuk hidup dalam damai dengan dunia sekitar.